Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 273.879.750 jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk, suatu perkotaan menjadi tempat yang paling banyak dihuni, yang bisa dibilang masyarakat desa banyak yang mengadu nasib atau merantau ke perkotaan. Karena hal tersebut, permasalahan lingkungan menjadi permasalahan utama yang terdapat di perkotaan. Salah satunya permasalahan yang terjadi adalah buruknya kasus pencemaran udara. Udara merupakan faktor penting dalam kehidupan. Udara merupakan campuran berbagai macam gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Pencemaran udara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari manusia itu sendiri maupun faktor alami. Seperti yang kita ketahui bersama, pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Berdasarkan World Health Organization, saat ini sebanyak 92% penduduk dunia menghirup kualitas udara yang buruk. Sedangkan di Indonesia, penyumbang pencemaran udara terbesar yaitu sekitar 85% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Pembangunan transportasi yang terus dikembangkan menyusul dengan permintaan pasar berdampak pada terjadinya bencana bangunan. Kendaraan bermotor mengandung berbagai macam gas yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida, partikel, dan timbal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, per Januari 2021, jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia mencapai 147,75 juta unit. Sementara, jumlah kendaraan roda 4 mencapai 24,6 juta unit. Saat ini, kita semua juga sudah mengetahui bahwa pencemaran udara akibat transportasi dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global atau global warming. Meskipun kendaraan transportasi bukan salah satu yang menyebabkan pencemaran udara, akan tetapi penggunaan yang tidak teratur atau disorder adalah yang dapat menimbulkan abuse bagi lingkungan kita, terutama udara. Menurut penelitian Sudrajat 2006, kaitan antara transportasi dengan lingkungan juga dapat diungkapkan melalui perilaku manusia terhadap lingkungannya. Hal tersebut bertolak belakang mengingat transportasi yang seharusnya merupakan salah satu teknologi yang memudahkan manusia tetapi menimbulkan dampak yang berbahaya bagi manusia dan lingkungannya. Pada kenyataannya, polusi udara memiliki dampak yang mematikan. Studi WHO melaporkan polusi udara menjadi penyebab kematian dini sekitar 7 juta orang setiap tahun. Di Indonesia, walau belum ada studi terkait dampak secara komprehensif, namun dampaknya telah lama dirasakan oleh warga yang tinggal ataupun beraktivitas di area perkotaan. Seperti yang telah kita ketahui, senyawa kimia yang ada pada kendaraan bermotor mengakibatkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkatan dan jenisnya, tergantung dari macam, ukuran, dan komposisi kimiawinya. Gas-gas tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan dapat merusak kerja dan fungsi organ tubuh. Beberapa dampak kesehatan yang diakibatkan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yaitu 1. Pernapasan jadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengganggu jalannya oksigen yang ada di dalam darah. Bukan hanya saluran pernafasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, pemanasan global. Akibat dari pemanasan global, suhu udara di seluruh dunia jadi bertambah. Permukaan air laut meninggi, dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair.
Kondisi ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal untuk sebagian spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Yang keempat, memicu keguguran dan autisme. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran yang prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan autisme. Lantas, bagaimana cara kita dapat mengatasinya? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor mencakup upaya-upaya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif dan mencegah kita terpapar dari pencemaran udara. Upaya tersebut antara lain: 1. Membatasi berjalan di jalanan yang sibuk kendaraan. Yang kedua, mengurangi jumlah penggunaan bermotor, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau menggunakan kendaraan pribadi yang dimuati secara bersama-sama. Yang ketiga, selalu merawat kendaraan motor agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Yang keempat, memilih bensin yang bebas timbal. Yang kelima, meminimalkan pemakaian AC. Yang keenam, menanam pohon. Pohon bermanfaat menghilangkan partikel, juga menurunkan kadar nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, monoksida, ozon, benzena, dan dioksin di udara. Upaya mengatasi pencemaran udara yang bisa kita lakukan sendiri tidaklah sulit. Langkah-langkah kecil ini dapat menjadi awal perubahan yang besar dalam mengembalikan udara agar kembali bersih dan segar untuk dihirup. Apabila kualitas udara baik, maka kualitas lingkungan sekitar dan kesehatan manusia akan meningkat, sehingga mampu menurunkan angka penyakit akibat polusi, serta dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk kita tinggali. Oleh karena itu, sayangilah udara sebagaimana udara memberikan kehidupan pada kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?